sakara labara sokoro bere sekerene. Iyele bere sakore ne. Oh, ya labara bara sakara labara sokoro bere tekeri labara takara labara sandur bere sininya. Benar Tuhan, Engkau yang hanya yang layak ditinggikan di tengah-tengah kami. Engkau yang layak untuk kami sembah, yang layak untuk juga diagungkan. Hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan pusat di dalam penyembahan kami. Oh Tuhan, kami percaya hari ini dengan iman kami juga datang kepada Engkau. Dengan ucapan syukur juga Tuhan kami datang kepada Engkau. Maka kami akan menerima yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, baik kami yang ada di rumah maupun juga kami yang ada juga di tempat ini bersama-sama dengan juga live streaming ini. Tuhan Yesus, kami percaya Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah juga mengingkari janjinya. Dan oleh karena itu Tuhan kami terus menanti-nantikan Engkau. Supaya kekuatan demi kekuatan akan datang pada kami. Sehingga juga Tuhan kami dapat melewati segala sesuatu keadaan apapun Tuhan. Karena Engkau yang berjanji. Dan Engkau adalah Allah yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan menyertai kami juga saat pagi ini. Supaya juga apapun Tuhan yang kami juga doakan, percayakan, imani. Itu sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan. Tuhan terima kasih untuk segala kesempatan hidup ini yang Kau berikan kepada kami. Biarlah juga apa yang ada pada kami ini akan terus bertumbuh. Supaya juga Engkau yang layak ditinggikan di tengah-tengah kami. Kita nyanyikan refrennya ini. Angkat tanganmu saudara. Saudara juga yang ada di rumah. Percaya Yesus ada di mana-mana. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Masih sekali lagi. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang gagal kalau kami mau terus berharap kepada Engkau. Tidak ada yang tidak pernah juga terjadi kalau kami juga percaya kepada Engkau. Semuanya mungkin karena Allah kami adalah Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk juga pernyataan demi pernyataan ini. Biarlah kami semakin kuat supaya di dalam segala sesuatunya kami percaya firman-Mu yang adalah diri-Mu sendiri menjadi pengharapan kami, dasar di dalam segala sesuatunya yang kami doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya ini berkata amin. Satu berkat Tuhan dan satu juga kasih karunia Tuhan kalau kita juga masih bisa berhimpun bersama-sama di dalam juga masa-masa pandemi ini.
Dan kita percaya kasih karunia Tuhan ini akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih ingin berbicara tentang bagaimana supaya juga kita berbuah juga seperti Kristus yang adalah kasih karunia daripada kita semua. Ya, boleh ditayangkan? Gak keluar ini. Slide-nya boleh ditayangkan slide-nya. Saudara, mari kita lihat. Saya akan mereview sedikit apa yang sudah disampaikan beberapa juga waktu yang lalu. Saudara, untuk kita berbuah bagi Kristus, ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi saudara, kehidupan kekristenan kita ini, saudara, Tuhan inginkan supaya kita berbuah. Ya, bukan cuma sekedar kita selamat saja, saudara. Tapi lewat apa yang menjadi hidupmu, bahkan juga di dalam proses kehidupan ini, saudara, Allah ingin memakai engkau untuk juga bisa menjadi satu keyakinan bagi orang-orang yang belum percaya bahwa kalau memiliki Allah kita akan berbuah, ya, berbuah di dalam jiwa-jiwa, berbuah di dalam karakter, berbuah juga di dalam pelayanan kita. Nah, untuk itu saya sudah bicarakan yang kemarin, saudara, kita perlu untuk mengenal siapa diri kita, ya. Karena di dalam juga Yohanes pasal 15, ya, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dikatakan katanya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tuhan sudah melakukan segala-galanya buat saudara. Dan saudara boleh cari saudara di dalam agama apapun, Allah itu yang mengusahakan yang terbaik untuk hidup saudara. Jadi saudara jangan ragu-ragu. Waktu engkau percaya kepada Dia, makanya Yesus katakan siapa yang percaya, siapa yang percaya. Ini proses yang kita juga sudah lewati, saudara. Ya, menjadi anak Allah adalah juga dengan kita percaya, ya, kepada namanya. Nah, Yohanes 1:12 ini, saudara, memberikan satu kepastian. Waktu saudara percaya, hak menjadi anak-anak Allah. Artinya saudara juga bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Ada amin kan nih saudara? Ya, ini makanya Tuhan melakukan segala-galanya. Nanti saya katakan karena ini proses yang Tuhan sediakan bagi kita juga, ya. Saudara, lebih jauh lagi, saudara kekasih dalam Kristus. Nah, prosesnya adalah lewat apa? Kelahiran yang baru. Ya. Proses kelahiran baru, ya. Di dalam Yohanes pasal 3, saudara, kita tidak sudah membahas lagi. Ini yang Tuhan katakan. Dan bagi orang dunia, saudara, tidak mengerti ini. Tapi bagi saudara yang sudah juga percaya, saudara mempunyai kekayaan yang Tuhan sediakan. Karena tatkala saudara masuk dalam kerajaan Allah, Allah menyediakan segala-galanya buat saudara. Nah, tinggal saudara dengan iman kita akan menerimanya. Ada amin? Lebih jauh lagi. Jadi saudara tidak perlu usaha apa-apa. Ya, kalau engkau juga percaya kalau engkau adalah anak-anak Allah. Jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang. Yang kedua, saudara, ada proses di dalam juga kita ingin menuju yang sempurnanya itu. Ya, supaya kita ini bisa sebagaimana juga Kristus di dalam dunia ini, saudara. Dia begitu sempurnanya sampai juga tidak ada cacat celah. Gereja Tuhan lagi dipersiapkan ke sana. Nah, untuk ini saudara mesti lewati proses ini. Yang dikatakan dalam juga perumpamaan pokok anggur ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua dan ketiga ini, saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya katanya. Tetapi juga setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini kalau engkau juga sudah mendengar firman Tuhan, terus menerus proses ini mesti terjadi. Ada amin. Ya, makanya jangan saudara juga sok tahu lalu saudara ini gua udah tahu. Yang ini gua juga udah tahu, ya. Yang paling saudara mesti tahu adalah bagaimana perubahan itu terjadi. Karena proses yang dikatakan tadi loh, sampai nanti Yesus datang, kita tidak ada cacat celahnya. Itu bagaimana proses? Nah, proses ini saudara, Tuhan sudah gariskan. Sama sebagaimana juga kita sebagai carang-carang yang dikatakan, kita dibersihkan. Yaitu ini proses manusia lama kita harus ditanggalkan. Untuk kita juga bisa
mengenakan manusia baru kita. Itu harus dilakukan tiap hari. Lewat apa saudara? Ya, mari kita lihat ini. Lewat hal yang Tuhan sudah sediakan. Ya, dikatakan katanya, supaya kamu apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiran saudara. Makanya kenapa juga di dalam kelas SPK ini saudara, kita inginkan supaya roh apa yang pernah mengikuti saudara. Di dalam hidup-hidup yang lalu itu saudara, itu perlu untuk dibersihkan. Ya. Supaya roh itu tidak lagi juga menguasai saudara. Dan ini proses yang saudara bagaimana untuk meninggalkan. Yang kedua saudara, bukan saja rohnya, tapi pikiran saudara. Karena apa yang kau pikirkan, itu nantinya yang kau akan juga perbuat. Nah ini yang saudara kita ingin supaya saudara, kenapa kita perlu untuk proses di dalam juga kelas saya pengikut Kristus yang diadakan ini bukan cuma sekedar untuk saudara lalui untuk menjadi anggota gereja, bukan saudara. Tapi ini disediakan supaya roh dan pikiran yang lama itu mesti ditanggalkan. Saya percaya di sini saudara, termasuk saya juga loh saudara. Kita ini masih ada kadang-kadang ada roh-roh zaman-zaman jadulnya itu loh saudara. Yang kadang-kadang kepengen bangkit lagi. Manusia lama kita ini loh saudara, dalam istilah Efesus. Dan ini proses ya. Dan proses ini akan terus menerus ya. Coba lihat kanan kiri bilang begini, terus menerus nih. Ya. Makanya saudara mesti datang beribadah kepada Tuhan. Dan salah satunya saudara, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk proses ini. Di mana itu? Ya, saya akan lanjutkan. Ini yang Tuhan lakukan. Nah, dalam proses ini tujuannya adalah kematian manusia lama kita. Itu mesti terjadi. Waktu manusia lama kita, roh pikiran yang lama itu mati. Dan ada roh kudus itu. Karena di dalam Efesus pasal 1:13 itu, kebenaran itu datang. Maka juga roh kudus itu akan memeteraikan saudara. Makanya saudara mesti terus dalam hadirat Tuhan. Supaya benar-benar kemuliaan Tuhan ini akan ada dalam dirimu. Ada amin? Coba angkat tanganmu saudara. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tahu saudara, mematikan diri kita ini saudara, manusia lama kita, itu saudara mesti banyak menyembah. Ya, saudara-saudara juga sekarang yang sudah mulai, kita beberapa minggu yang lalu lewat juga Bung Eli ini, supaya saudara juga bisa live worship ini saudara, ikuti. Saya percaya saudara, perubahan itu terjadi. Karena waktu kita menyembah di dalam roh, pertukaran itu terjadi. Believe it or not. Makanya orang yang tidak suka menyembah, makanya nggak pernah berubah manusia lamanya. Kalau orang tahu menyembah itu, ya makanya dimanapun sudah berada, ya katakan begini. Sekali lagi angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di dalam penyembahan saudara, saudara belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas. Di dalam penyembahan, engkau bisa mengenal
Allahmu dengan lebih dalam. Karena pengalaman di dalam roh ini akan mendatangkan satu juga kebenaran demi kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Dan waktu itu terjadi, transformasi itu terjadi. Ya, saudara, ini bukan magic. Tapi ini mesti dilakukan dengan setia. Maka dikatakan katanya, tiap-tiap hari kita harus menanggalkan ini. Karena Tuhan lagi bekerja di dalam diri saudara. Dan dia kerjakan ini lewat apa? Ya, tadi katakan. Sebagai tindakan profetik nanti kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Lewat juga baptisan. Itu Tuhan mengingatkan perjanjiannya. Haleluya. Karena saudara adalah anak-anaknya. Yang kadang-kadang suka nakal-nakal dikit. Suka lupa-lupa sedikit. Makanya Tuhan ingin ingatkan saudara. Makanya Tuhan kasih satu tempat yang terbaik untuk kita proses ini terjadi. Yaitu apa? Mari kita lihat saudara. Ya. Karena benih itu katanya tidak akan juga bisa bertumbuh kalau dia tidak mati. Nah proses ini saudara harus terjadi dalam komunitas. Maka dikatakan, akulah pokok anggur. Kamulah carang-carangnya. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Bukan satu saudara. Carang-carangnya. Artinya di dalam satu pokok itu ada banyak carang-carangnya. Dan itu adalah komunitas yang Tuhan inginkan itu terjadi. Supaya proses saudara sebagai juga anak Allah itu bisa terjadi dengan sempurna. Tadi katakan, kalau engkau lakukan ini. Ya, ini kan kita baru Selasa, Kamis, Sabtu worshipnya. Ya, tapi jangan juga, oh karena juga worshipnya segitu jadi yang worshipnya hari itu aja. Jangan. Ya, tapi saudara mesti setiap hari pertukaran itu akan terjadi. Waktu saudara ada di mana? Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kalau saudara nggak bisa juga menundukkan diri kepada otoritas yang tidak kelihatan, bohong. Kalau saudara bisa menundukkan diri kepada otoritas yang kelihatan. Nah, apa maksud saya? Orang korupsi itu saudara, memang ada modelnya. Ada orang yang memang dari dulunya senangnya korupsi. Tapi ada juga orang yang korupsi karena ada kesempatan. Kalau saudara tidak merasakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, penyembahanmu engkau mesti sampai nampak kemuliaan Tuhan. Ya, worship yang kita inginkan, saudara lakukan ini untuk kau nampak kemuliaan Tuhan. Itu yang membawa engkau menjadi mulia. Ya, lewat apa? Nah ini Tuhan sediakan lewat yang namanya komunitas. Ya, kita lihat ini. Katanya, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Betul saudara? Ada amin? Ya. Kalau tadi dikatakan katanya. Yang ketiga ini, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, proses ini harus terjadi. Ya, saudara kekasih, saudara mesti garis bawahi benar-benar ini. Ya, saudara mesti tinggal katanya di dalam pokok anggur itu. Supaya saudara juga ada kuasa di dalam persekutuan orang-orang benar. Ya. Karena lihat saudara, ada satu peringatan saudara yang perlu kita juga sadari. Orang yang hidup tidak melekat kepada Kristus adalah orang yang hidup di luar kasih karunia. Ya, Ibrani pasal 12 25 ini meneguhkan kepada kita. Dikatakan apa? Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah itu di bumi, tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saudara kekasih, di dalam Kristus, ini yang Tuhan inginkan terjadi juga. Ya. Oleh karena itu saudara, Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-24, 25 juga dikatakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara kekasih dalam Kristus, ini luar biasa sekali. Ya, sekali lagi. Waktu engkau ada di dalam persekutuan orang-orang, komunitas. Dan saya percaya saudara, gereja di mana saudara ada hari ini dimulai dari komunitas yang kecil. Dan saudara, dulu waktu pertama bagaimana juga ini bisa terus bertumbuh, berbuah. Saudara, karena memang ada komunitas yang hidup. Dan saya percaya saudara, apa yang sudah dimulai dari 4 orang ini saudara. Ya, lalu kami juga ini bersaksi kepada juga tempat-tempat di mana kami berkuliah pada waktu itu. Juga orang-orang di sekitar kami. Sehingga juga banyak orang akan datang dan sudah menerima kasih karunia. Karena dikatakan katanya akhir zaman ini saudara. Orang banyak meninggalkan ibadah. Ini juga adalah hari-hari di mana juga menentukan. Karena hukuman itu mesti dimulai dari rumah Tuhan. Haleluya. Sehingga yang setia di dalam komunitas ini saudara. Engkau selalu menerima yang namanya kasih karunia. Artinya Tuhan akan mampukan saudara untuk saudara bertahan. Tuhan akan mampukan untuk saudara juga bisa berbuah di saat-saat juga pandemi seperti ini. Engkau juga akan diberikan sesuatu juga urapan daripada Tuhan. Sehingga engkau tahu untuk bagaimana engkau bertindak. Dan saya percaya ini yang Tuhan maksudkan. Ya, ibadah yang Tuhan maksudkan ini. Karena disitulah saudara dikatakan hadiratmu memenuhiku. Ada orang-orang di sekeliling saudara. Hadiratku. Ada yang bersaksi saudara. Baik. Karena kita adalah baik Tuhan. Dan ku waktu kita menyembahmu. Hadir nampak hanya kemuliaan-Mu. Sudah masih ingat Kolose 1:27? Rahasia ini katanya besar. Yesus itu di tengah-tengah kita. Kapan itu terjadi saudara? Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yes! Saudara bisa dapatkan di mana pengharapan kemuliaan? Waktu engkau melekat kepada pokok anggur itu. Ranting-ranting ini tidak bisa sendirian. Engkau boleh hebat saudara. Engkau boleh juga punya segala-galanya. Tetapi Tuhan katakan kemuliaan hanya diberikan bagi orang-orang yang mau melekat kepada pokok anggur itu. Ada amin? Ada amin? Engkau mesti melihat kemuliaan ini saudara. Ya, engkau mesti melihat nih. Jadi kita tidak salah. Dan ini adalah hari-hari yang baik saudara. Kita boleh cari orang-orang yang dulu pernah berkomunitas dengan kita. Ini kesempatan. Mungkin mereka lagi susah saudara. Kadang-kadang ada orang-orang susah. Tapi juga saudara ini tidak punya kerendahan hati saudara. Ya, masih malu.
ya jaim, ya nggak mau juga dikatakan salah, saudara. Tapi mari kita dengan penuh kasih untuk menolong mereka. Karena ini saatnya waktu kita komsel zoom sama-sama ini. Untuk mereka ada di tengah-tengah. Inilah perkumpulan kita. Ada amin? Walaupun juga di Zoom, saudara bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kenapa? Karena Allah kita roh. Ya. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan ini sekali lagi. Hadiratmu. Yes. Memenuhiku. Hadiratmu. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Saudara kekasih, kita akan segera selesaikan ini, ya. Jadi jangan tinggalkan ibadahmu. Karena kenapa, saudara? Goncangan boleh datang, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara. Ya, dikatakan ungkapan sekali lagi menunjukkan kepada juga perubahan pada apa yang akan digoncangkan. Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adanya dalam komunitas yang Tuhan sediakan. Di mana saudara akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bung Eli minggu kemarin bercerita tentang anak yang hilang, baik bungsu maupun yang sulung. Saudara, rumah Bapa adalah komunitas di mana kita ada. Ada amin? Itu real. Minggu ini adalah celebration kita. Komunitas-komunitas yang ada yang mestinya bersaksi, saudara, apa yang terjadi dalam hari-harimu. Dan kita ingin supaya saudara, goncangan demi goncangan boleh datang, tapi kita bisa kuat. Karena kesaksian itu merupakan suara nubuatan juga bagi hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap kita ini bisa berbuah bagi Kristus. Haleluya. Yang terakhir. Ini firman Tuhan dalam Yohanes 15. Karena ini ada kaitan sama doa kita, saudara. Dikatakan katanya, ayat yang ke-7 saya akan highlight ini. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat saudara. Mintalah apa saja. Ya, ini. Saudara, ingat ini. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Iya, memang ini ada kaitan sama doa pribadimu. Tapi tadi dikatakan, engkau mesti termasuk di dalam pokok anggur itu. Kalau saudara, iya bisa Tuhan jawab. Tapi kemaksimalan itu akan terjadi pada waktu engkau ada di pokok anggur itu, melekat itu tadi. Karena Allah ini yang meminta. Supaya saudara dan saya, kita berbuah. Coba dikatakan katanya, dalam hal inilah katanya apa? Coba sama-sama katakan, Bapa dipermuliakan. Yaitu jika katanya apa? Kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah tanda murid-murid Tuhan. Tanda murid-murid kita manunggal dengan firman Tuhan. Ya, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan adalah segala-galanya. Yang pertama, saudara, firman Tuhan itu membuat kita bertahan dalam segala musim. Catat saja ini. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, seperti pohon yang tidak pernah berhenti, saudara, dalam tiap-tiap musimnya. Dan kau akan bisa bertahan waktu engkau membaca kebenaran ini. Bukan dengan kewajiban, bukan. Tapi saudara mesti menjadi kebahagiaan. Jadi baca firman itu jangan banyak cecaknya katanya, ya. Saudara, ya. Ya kalau gitu, itu udah pasti. Jawabnya udah pasti. Jawaban doanya pasti seret itu, saudara. Kredit terus itu, saudara. Ya, tapi kalau engkau manunggal dan ada kebahagiaan, ada sukacita, ini mungkin ada roh pikiran saudara yang lama masih berkuasa, dicabut ini, saudara, hari ini, supaya engkau bisa berbuah banyak. Waktu firman itu ada dalam diri kamu dan kamu ada di dalam firman itu kebahagiaan di mana dikatakan firman itu
yang membuat saudara bisa hidup bertahan dalam segala musim. Firman itu juga saudara membuat hidup saudara berhasil dan beruntung. Bukan saja berhasil, tapi beruntung. Itu bonusnya. Beruntung artinya saudara tidak minta, tetapi Tuhan beri sebagai juga reward karena saudara setia. Saudara setia. Saudara setia. Haleluya. Karena firman Tuhan juga adalah pelita dan juga suluh dalam kehidupan kita. Dan juga rahasia kebenaran ini saudara, firman Tuhan hanya diberikan kepada saudara. Tolong jangan cerita-cerita sama yang lain. Biar saudara jadi saksinya. Supaya mereka juga bisa tahu Yesus hidup dalam dirimu. Kenapa? Ini adalah ciri-ciri murid Tuhan. Waktu kebenaran itu kita ketahui, maka kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Siap saudara mengalami ini? Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, oh, memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Biarkan Roh Kudus ini memenuhi kita saudara. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami ingin alami ini. Sama sebagaimana murid-murid-Mu Tuhan penuh dengan kemuliaan. Waktu firman itu memerdekakan mereka. Firman yang mereka ketahui. Kami juga ingin alami itu. Pagi ini. Supaya kami nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan yang Kau sudah sediakan itu lebih mulia dari segala sesuatunya. Untuk itulah Engkau begitu inginkan mengutus anak-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Supaya kami orang yang berdosa ini boleh diselamatkan karena percaya kami kepada juga Yesus yang Kau utus itu. Dan hari ini Tuhan kami mau terus menanggalkan hidup lama kami ini. Untuk kami semakin sempurna seperti Yesus. Karena kami juga adalah anak-anak Allah. Kuduskan jemaat-Mu di sini. Beri kekuatan kepada mereka. Supaya juga hari-hari ini Tuhan, saudara-saudaraku di sini, mereka yang sudah setia dan taat ini, mereka bisa menjadi saksi buat dunia ini. Sehingga dunia boleh percaya. Orang yang benar-benar melekat kepada Kristus. Menunggal dengan firman itu. Apapun yang didoakannya akan Tuhan berikan. Aku bersyukur untuk semua ini. Aku mau hidup dalam komunitas-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita.
Supaya juga Tuhan yang adalah Tuhan akan sungguh-sungguh menyertai kita. Ini proses mengingatkan kita. Setiap hari kita harus menanggalkan manusia lama kita untuk mengenakan manusia baru ini. Mari kita siapkan semuanya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Saudara boleh membaca ayat apa yang ada tertulis. Kalau memang ini juga menjadikan satu rema pewahyuan buat saudara, biarlah kita juga meninggalkan apa yang Tuhan juga inginkan. Mari saudara, manusia lama kita ini harus kita terus tanggalkan, supaya satu hari kelak dosa tidak berkuasa lagi. Tuhan janji kita bisa semakin sempurna seperti Yesus. Karena saudara diberi gelar anak-anak Allah, melekat di dalam firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, supaya saudara juga bisa menerima yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Aku bangga memiliki diri-Mu ya Tuhan, karena tidak ada Allah yang begitu mengasihi kami, yang mau menyerahkan anaknya yang tunggal itu untuk juga kami boleh percaya dan kami boleh menerima keselamatan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau lakukan itu karena Engkau ingin menyediakan segala-galanya buat kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu juga. Tuhan, kami ingin mengingat selalu apa yang ada di dalam manusia lama kami ini harus mati, supaya jangan tinggal cuma satu biji saja, tapi kami harus berbuah banyak. Pakai kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Pada waktu malam itu, Yesus mengambil roti dan Dia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Biarlah setiap kali engkau makan tubuhku ini, engkau mengingat akan kematianku. Mari saudara, dengan iman sekarang. Dulu kita bagaimana, sekarang bagaimana. Mari kita hidupi hidup yang baru ini di dalam Kristus. Kita mengingatkan perjanjian ini masih tetap berlaku sampai nanti Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kita yang percaya ini. Makan saudara. Angkat cawan anggur. Yesus mengambil cawan anggur itu dan Dia berkata, inilah darahku. Ya, saudara sudah ditebus bukan lagi dengan darah binatang, darah yang lain, tapi darahnya sendiri. Yesus sudah mati. Dia menderita, disiksa, dianiaya, difitnah, bahkan disalibkan sampai mati di atas kayu salib. Semuanya untuk mengingatkan kepada kita, semua dosa-dosamu sudah diampuni di atas kayu salib. Mulai hari ini
jangan tertuduh lagi, dan jangan berbuat dosa lagi. Berhenti dari berbuat dosa. Karena kasih karunia inilah yang Tuhan sediakan lewat darahnya. Saudara yang percaya, engkau juga akan menerima kesembuhan. Karena oleh bilurnya Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Mari kita minum dengan iman. Saudara yang ada di sini maupun yang di rumah, dalam nama Yesus, mari kita minum. Dengan sayapmu